Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan meneruskan video membuat steering wheel yang pada video sebelumnya Henry sudah buatkan tutorial untuk versi PC teman-teman. Tapi di sini Henry akan coba membuat untuk versi Android, yaitu game Boost ID Simulator. Bahan-bahannya masih sama teman-teman, menggunakan microcontroller. Ada ESP32 yang Henry pakai seperti video yang sebelumnya. Ada microcontroller lainnya juga, ESP32, Arduino, ESP8266. Tapi di sini nggak semua support teman-teman ya. Makanya di sini Henry pakai ini, yang ESP32 DevKit C versi 4. Yang Henry pakai ini yang support teman-teman ya, yang paling support. Terus teman-teman siapkan juga langsung aja di sini kabel OTG sesuai dengan HP teman-teman ya, chargingnya itu apa. Henry kan pakai yang tipe C. Terus di sini siapkan juga kabel data yang mikro seperti ini. Ini untuk ke ESP32 nya teman-teman. Oke, bahan selanjutnya teman-teman silahkan siapkan dulu sebuah potensio seperti video yang sebelumnya teman-teman ya. Bahannya masih sama seperti ini, potensio. Oke, potensio B10K 3 buah teman-teman ya, cukup 3 buah, tidak perlu banyak-banyak. Oke, bahan utamanya itu aja teman-teman ya, ESP32 sama potensio B10K. Nah nanti teman-teman silakan susun seperti ini. Tapi ini teman-teman jangan dulu dipikirin teman-teman ya, ini pasti bingung. Untuk teman-teman yang baru lihat ini pasti bingung teman-teman. Nanti akan dijelaskannya di pertengahan video hampir ke akhir teman-teman ya. Teman-teman, untuk mekanismenya seperti ini. Ini untuk info aja dulu teman-teman ya. Jangan terlalu dipikirkan dulu, ini takutnya nanti teman-teman keburu pusing di awal. Seperti itu teman-teman ya. Jadi potensionya itu untuk gas, rem, sama ini dia setir. Itu ini ya teman-teman. Oke teman-teman, gak perlu bingung dulu, nanti akan dijelaskan nanti ini. Yang penting teman-teman ada gambaran dulu untuk bahan-bahannya. Oke teman-teman, lanjut ke tahap yang kedua. Tadi kan kita sudah siapkan bahan-bahannya teman-teman ya. Untuk tahap kedua kita langsung mulai untuk program, yaitu pengkodingan untuk script perintah dari ESP32 nya. Teman-teman silahkan colokkan dulu kabel-kabelnya yang micro USB ke OTG. Terus teman-teman silakan di HP Android nyalakan OTG seperti ini, pengaturan. Ini nanti colokkan ke sini teman-teman ya, untuk mengupload kodenya ke ESP32. Oke, langkah selanjutnya teman-teman silakan cari di Play Store, Google Play Store teman-teman, cari ini dia Arduino Droid, terus coding C++ sama aplikasi ZArchiver, biar lebih enak pakai ZArchiver teman ya. Bisa juga pakai file manager lain, tapi lebih enak pakai ZArchiver teman-teman ya. Arduino Droid, coding C++ sama ZArchiver. Oke, pertama teman-teman silakan buka dulu untuk ZArchiver-nya. Silakan teman-teman download juga file Bluetooth-nya BLE Gamepad di deskripsi video ini. Henry sudah download teman-teman ya. Nanti kita buka aja langsung di ZArchiver. Ini dia ESP32 BLE Gamepad Master teman-teman. Teman-teman download di deskripsi ada, nanti Henry cantumin. Ya ini dia ESP32 BLE Gamepad Master. Ini library oleh Lemming Dev teman-teman. Teman-teman bisa buka seperti ini. Nanti di sini teman-teman silakan ekstrak folder ini, ekstrak ke user libraries. Nah di sini ekstrak ke sini teman-teman. Ini kan udah Henry ekstrak. Nanti di sini aja ada di sini BLE Gamepad, ekstrak ke user libraries. Oke, seperti ini.
Dan di sini karena library ini tidak support atau belum support di Arduino Droid, jadi teman-teman perlu mengedit satu file. Ini dia BLE-NUS CPP. File ini teman-teman silakan diedit, tapi sebelumnya teman-teman silakan salin dulu, bikin dua seperti ini, tambah huruf apa aja di ujungnya untuk backup kalau misalkan terjadi apa-apa. Untuk yang BLE-NUS CPP nya teman-teman silakan buka menggunakan coding C++. Nah, teman-teman fokus ke yang paling atas, teman-teman fokus ya, biar nggak bingung teman-teman. Ini ada dua baris tambahan di atas teman-teman ya, include arduino.h terus include stdlib.h. Ini yang baris satu dan baris kedua itu adalah tambahan teman-teman. Teman-teman bisa ketik manual untuk dua baris ini, baris satu dan baris kedua. Karena untuk file originalnya itu baris satu dan baris dua itu nggak ada teman-teman ya. Langsung mulai di baris keempat, 5, 6 dan seterusnya ke bawah. Itu untuk yang originalnya sebelum diedit. Teman-teman silakan tambahkan aja teksnya di atas, pagar include spasi buka kurung lancip arduino.h tutup kurung, dan baris keduanya juga sama teman-teman ya, seperti itu. Teman-teman tinggal tambahkan dua baris terus simpan. Setelah teman-teman simpan, lanjut teman-teman silakan buka di Arduino Droid seperti ini. Untuk pertama kalinya teman-teman harus disetting dulu sedikit di sini. Ini untuk script codingannya nanti kan Henry tunjukkan di akhir video teman-teman ya. Henry akan tunjukkan di akhir video, tidak Henry buatkan filenya di deskripsi, takutnya nanti filenya lama-lama hilang sendiri teman-teman ya. Jadi Henry akan tampilkan di akhir video, nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi photo to text teman-teman, atau photo to text, biar teman-teman kalau misalkan malas ketik, teman-teman tinggal scan aja fotonya ke teks. Ini dia teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan disalin aja ke sini untuk codingannya di akhir video, disalin ke Arduino Droid-nya seperti ini. Kalau misalkan sudah disalin seperti ini ada button 1 dan button 4 teman-teman. Teman-teman bisa cocokkan, tapi di sini Henry yakin udah pada cocok teman-teman ya, karena ini Henry ambil dari gamepad Bluetooth untuk perintahnya. Oke, di sini teman-teman silakan colokan yang OTG ke HP, terus yang micro USB-nya ke ESP32 seperti ini teman-teman ya. Sebelum teman-teman upload, teman-teman pastikan dulu boardnya sudah sesuai. Silakan pilih garis 3, titik 3 di atas kanan, terus pilih setting, pilih board tipe, teman-teman pilih juga ESP32, terus scroll ke bawah, teman-teman pilih ESP32 dev module, checklist bagian ini teman-teman ya. Ini untuk jenis boardnya. Oke, setelah selesai teman-teman bisa klik save dulu. Setelah klik save, simpan, teman-teman pilih yang tanda petir ini untuk compiling. Dan ini akan memerlukan waktu lumayan beberapa menit teman-teman ya. Untuk yang pertama kalinya pasti agak lama. Kita tunggu aja sampai beberapa menit teman-teman. Akan Henry sedikit percepat. Oke, compiling finish, sudah selesai. Lanjut pilih yang tanda download ini teman-teman untuk mengupload script ke ESP32 nya. Kita klik OK. Ada permintaan seperti ini, izinkan. Kita tunggu lagi sebentar, ini lagi proses upload ke ESP32 nya teman-teman. Tunggu sampai 100%.
Oke, sketch sudah diupload, bisa dilihat. Ini sudah selesai teman-teman ya. Tinggal teman-teman cabut aja untuk coba datanya seperti ini. Setelah dicabut, teman-teman silakan susun untuk susunannya. Seperti ini teman-teman ya. Akan Henry tampilkan skemanya. Untuk teman-teman silakan disusun dulu. Ini dia skemanya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk skemanya teman-teman bisa disusun untuk pin-pinnya ke tengah potensio, terus untuk kabel merah sebagai positif dan kabel hitam sebagai negatif teman-teman, atau ground. Itu kalau misalkan nanti bolak-balik juga teman-teman nggak masalah teman-teman ya, nggak bakal error. Cuma nanti di gamenya bakal terbalik. Kalau misalkan terbalik teman-teman tinggal tukar aja hitam yang merahnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu rumit melihatnya, seperti ini. Cukup susun aja seperti skema. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan nanti teman-teman udah susun, nanti seperti ini. Terus untuk sumber dayanya teman-teman bisa menggunakan power bank seperti ini, seperti yang Henry gunakan. Atau teman-teman juga bisa mencolokkannya ke power adaptor dari casan HP, itu sama aja teman-teman ya. Setelah dinyalakan, nanti di Bluetooth teman-teman akan muncul seperti ini, boost ID steering. Teman-teman cukup koneksikan seperti ini. Di sini sudah terhubung ya teman-teman ya, di Bluetooth yang HP yang digunakan, yang ada game boost ID simulatornya. Lanjut kita buka langsung untuk gamenya boost ID simulator. Kita akan coba cek gas, rem, dan juga setirnya di dalam game teman-teman. Oke, ini dia, kita mulai teman-teman ya. Kita mulai ngelayap. Oke teman-teman, ini dia udah di dalam game. Ini dia untuk kita kecerahannya dulu kita atur teman-teman biar nggak terlalu gelap. Oke, ini dia kita tes untuk gas. Oke, jalan ya teman-teman ya, mobilnya jalan. Kita rem, kita tekan rem. Oke, berhenti teman-teman ya mobilnya. Kita coba gas lagi teman-teman, perhatikan. Jalan ya teman-teman ya. Oke, nabrak. Kita bisa rem, tapi di sini udah nabrak teman-teman ya. Kita akan coba mundurkan dulu teman-teman, biar nggak kelihatan nabrak seperti ini teman-teman, biar lebih kelihatan jelas nanti. Oke, sebentar, kita ketengahkan dulu untuk mobilnya tengah jalan. Oke, seperti ini. Kita lanjut tes, gas lagi. Oke, jalan. Kita rem lagi, berhenti. Sip. Untuk gas dan rem berfungsi dengan baik teman-teman. Kita tes untuk setirnya teman-teman ya. Oke, kita coba putar untuk setirnya berfungsi dengan baik teman-teman ya. Gas, rem, dan juga setirnya berfungsi dengan sangat baik. Tapi di sini untuk sensitivitas setir di dalam gamenya sangat terlalu sensitif teman-teman ya. Diputar sedikit aja muternya banyak di dalam gamenya. Terus diatur lagi di dalam gamenya biar tidak terlalu sensitif teman-teman. Kita bisa pasangkan dulu untuk setirnya biar kelihatan lebih realistis teman-teman. Oke, nah seperti ini. Lumayan terlalu sensitif teman-teman ya untuk setirnya, tapi ini kalau misalkan dibiasakan juga bisa teman-teman. Ini untuk settingannya masih yang kemarin teman-temannya, ini settingan untuk PC sebenarnya, jadi belum Henry sempurnakan teman-teman. Silahkan disempurnakan aja, diatur untuk sensitivitasnya sendiri
sesuai dengan eksperimen teman-teman masing-masing, sesuai dengan kenyamanannya aja. Oke, seperti ini teman-teman ya, akan Henry coba gameplaykan sedikit untuk cara mainnya ataupun gameplay menggunakan setirnya teman-teman. Oke, kita akan coba gameplay sedikit teman-teman ya untuk Bus ID simulator ini. Ini dia gas rem, kita sudah ready. Lanjut kita coba jalankan. Oke, gas oke, rem oke. Untuk setir oke, terlalu sensitif teman-teman, belum Henry setting. Oke, lumayan ya teman-teman. Ini full menggunakan Android teman-teman ya. Kemarin kan kita butuh untuk PC, jadi kita pakai pengkodingannya di PC teman-teman. Tapi berhubung Arduino ada versi Androidnya, jadi ini tutorial full menggunakan Android teman-teman. Oke, itu teman-teman ya, gameplaynya sedikit aja. Nanti akan coba tampilkan untuk yang tadi kodenya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau salin. Ini dia untuk kode-kodenya teman-teman, script dalam Arduino Droid-nya. Ini Henry sengaja buat video seperti ini teman-teman, kalau misalkan dibuatkan file takutnya hilang teman-teman ke depannya di penyimpanannya. Jadi teman-teman bisa silahkan menggunakan aplikasi Photo to Text teman-teman, kalau misalkan teman-teman malas ngetik. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Video berikutnya kita akan coba buat controller untuk game lainnya juga teman-teman ya. Oke, itu aja, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.